Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Yang pertama, ada beberapa sub pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu birokrasi? Kedua, apa itu good governance? Ketiga, prinsip good governance. 4. Karakteristik ideal birokrasi dan lain sebagainya. Yang pertama, apa itu birokrasi? Birokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan karena sudah berpegang dan hierarki dan jenjang jabatan. Lalu apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana, investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun secara administratif. Lalu, ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Dua, tegaknya supremasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. 3. Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesepakatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Kemudian, karakteristik ideal birokrasi menurut Weber. Yang pertama ada division of labor, yang kedua ada the principle of hierarchy, yang ketiga system of rule, yang keempat formalistic impersonality, dan yang kelima career system. Yang pertama, division of labor atau pembagian kerja. Birokrasi di dalam pemerintahan membagi kegiatannya menjadi bagian-bagian yang terpisah. Pembagian seperti ini memungkinkan adanya spesialisasi fungsi. Kemudian yang kedua, the principle of hierarchy atau adanya prinsip hierarki wewenang. Ciri khas dari birokrasi adalah wewenang yang susunannya menyerupai piramida. Di dalamnya ada hierarki tanggung jawab dan perintah, di mana posisi bawah akan bertanggung jawab pada atasannya atas segala sesuatu yang terjadi di lingkup tanggung jawab hierarkinya dan menerima perintah dari atasannya. Kemudian yang ketiga, system of rule atau adanya sistem aturan. Kegiatan pemerintahan memiliki suatu aturan yang merumuskan lingkup tanggung jawab pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara mereka. Aturan ini juga menjadi koordinasi berbagai tugas yang berbeda dan menjamin keseragaman pelaksanaannya. Yang keempat, formalistic impersonality atau hubungan impersonal. Para pejabat birokrasi harus menghindari pertimbangan pribadi dalam hubungannya, baik dengan bawahan maupun masyarakat agar tercipta suatu perlakuan yang adil pada semua kalangan. Kemudian yang kelima, career system atau sistem karir. Jabatan di dalam birokrasi merupakan pekerjaan karir, bukan jabatan politik. Untuk bisa mendapatkan promosi, pertimbangannya bisa didapatkan dari prestasi atau senioritas. Kemudian makna birokrasi di masyarakat. Birokrasi di masyarakat dimaknai secara diametral. Diametral berarti bertentangan satu sama lain tidak mungkin mencapai titik temu. Birokrasi secara positif dimaknai sebagai suatu metode pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Namun, secara negatif, birokrasi dipandang sebagai alat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Birokrasi yang berisikan kekakuan, kemandekan struktural, tata cara yang berlebihan, penyimpangan,
sasaran, dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat ini dianggap birokrasi yang parasitik dan eksploitatif. Kemudian, reformasi birokrasi di Indonesia. Sebelum era reformasi, banyak masalah di dalam birokrasi Indonesia, seperti terdapat kelambanan dalam pelayanan publik, adanya masalah suap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang gemuk yang cenderung tidak efisien, bahkan boros dalam pengelolaan anggaran. Permasalahan birokrasi tersebut disebut patologi birokrasi. Istilah patologi birokrasi ini diperkenalkan oleh Kaiden dengan istilah bureopatologis. Ya, selanjutnya, patologi birokrasi di Indonesia termasuk parah karena menjangkit semua level organisasi pemerintahan. Hasil survei Lembaga Transparansi Internasional tahun 2019 memposisikan Indonesia pada peringkat 89 dari 180 negara. Untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia diperlukan reformasi secara menyeluruh, yaitu reformasi yang mencakup semua unsur birokrasi, yaitu unsur pengetahuan, keterampilan, SDM aparatur, struktur birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan roadmap melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2015. Dalam peraturan itu ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik. Untuk mencapai 3 sasaran reformasi birokrasi Indonesia itu dapat terwujud dengan perbaikan 8 area reformasi birokrasi. 8 area birokrasi yang akan direformasi yaitu aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sistem aparatur, perundangan, dan pelayanan publik. Perbaikan yang diperlukan oleh area mental, aparatur, dan pengawasan adalah mendorong budaya kerja positif, penciptaan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien, serta memberikan pelayanan yang berkualitas dan menciptakan sikap koordinatif melalui pengawasan yang preventif, kooperatif, dan efisien. Perbaikan area akuntabilitas dengan penguatan dan penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja baik. Di area kelembagaan dilakukan pengembangan sistem kelembagaan yang mendorong efisiensi, integritas, dan kecepatan proses pelayanan. Pada area tata laksana tidak berubah sistem yang mendorong efisiensi penyelenggaraan layanan. Pada area SDM, aparatur dilakukan perubahan pada sistem manajemen SDM agar selalu bisa menghasilkan pegawai yang profesional. Kemudian pada area perundang-undangan, perubahan penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pada area pelayanan publik dilakukan penguatan manajemen agar bisa mendorong profesionalisme para penyedia layanan, peningkatan kualitas pelayanan, dan perubahan sikap aparat pelayanan yang baik. Birokrasi Indonesia secara umum. Di negara berkembang, tipe birokrasi yang diidealkan oleh Max Weber nampak belum dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia tidak terlepas dari realita tersebut. Meski sudah mengenal birokrasi yang modern, namun sejauh sebelum itu masyarakat Indonesia sudah mengenal dan menerapkan jenis birokrasi kerajaan yang feodal. Bagaimana yang diterapkan di Indonesia lebih mendekati pengertian Weber mengenai dominasi patriominal, di mana jabatan dan perilaku di dalam hierarki lebih didasarkan pada hubungan pribadi. Dalam model Weber tentang dominasi birokrasi patriominal, individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan ekonomi politik mereka. Ciri-ciri dominasi birokrasi patriominal ala Weber yang hampir secara keseluruhan terjadi di Indonesia antara lain: yang pertama, pejabat saling atas kinerja pribadi, jabatan dipandang sebagai sumber kekuasaan atau kekayaan, pejabat mengontrol baik fungsi politik ataupun administratif, dan yang keempat, kelemahan birokrasi di Indonesia.
Keluhan tentang birokrasi Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari di mana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Dalam realitanya yang mengejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealisme Weber. Harapan model birokrasi masa depan. Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan meningkatkan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Dalam perkembangannya, ke arah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai karakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patriarki. Ya, terima kasih. Sekian yang saya dapat sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.